Bina Iman Anak Santo Laurentius. Saya Kak Ros. Saya Kak Stef. Bersama adik-adik akan mengikuti dia pada pagi hari ini. Ya. Kita berdoa dulu, Kak. Oke. Oke adik-adik, kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mohon berkat-Mu untuk kami anak-anak boleh mengikuti Bia Online ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyampaikan doa kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, setelah kita berdoa, kita ingin memuji Tuhan dong. Tapi kita mau hai-hai dulu nih sama adik-adik. Kita mau menyapa adik-adik dengan lagu Tua Gapa. Tua Gapa, apa kabar? Hai-hai, jumpa lagi. Ku bersenyum manis padamu, senyum misioner. Tua Gapa, apa kabar? Hai-hai, jumpa lagi. Saling bergandengan tangan, jadi sobat Kristus. Lihat, lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hore, jumpa lagi. Hore. Oke. Gembira sekali Kak ya. Gembira. Ya. Hai adik-adik. Iya. Nah adik-adik, setelah kita menyapa adik-adik, kita hari ini kita ingin mendengarkan firman Tuhan tentang perumpamaan seorang penabur loh Kak. Oh, penabur. Betul. Pasti bawa benih. Betul. Benih itu biasanya ditabur loh Kak. Oh, diambil Betul. lalu Diambil, ditabur. ditabur. Ya, betul. Ada yang ditabur di pinggir jalan. Ada yang di bebatuan Kak. Betul. Ada juga yang jatuhnya di Semak-semak. semak duri. Ada juga yang di Terakhir di tanah yang subur. betul. Nah adik-adik, kalau ingin buahnya tumbuh subur, buahnya manis, pasti di tanah yang subur. Kita mau nyanyi, kita mau menabur Oke. benih pure, pure, pure. Oke? Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua
Kalau kita menanam di tempat yang subur, pasti berbuah lebat. betul. Adik-adik mau buah yang seperti apa? Yang manis atau yang asam nih? Yang manis dong, Kak. Kalau begitu, kalau mau yang manis berarti kita harus menanam di Tanah yang subur. Oke, apa sih arti perumpamaan ini, Kak? Kita dengarkan saja. Betul, kita dengarkan Kak Winda yang akan menjelaskan apa sih menanam di tempat yang subur, menanam di bebatuan. Ya. Nanti kita lihat. Oke, adik-adik. Bacaan hari ini diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semua berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Winda. Nah, adik-adik tadi udah dengerin dong bacaan dari kitab sucinya? Hayo, tentang apa sih adik-adik? Tentang apa ya? Tentang seorang penabur. Nah, di zaman sekarang ini adik-adik, seorang penabur itu adalah seorang petani. Bapak petani ataupun ibu petani yang menaburkan benih-benih tanamannya di ladang. Nah, adik-adik, dalam perumpamaan tadi itu, sang penabur menaburkan benih-benih tanamannya, tapi jatuh di tempat yang berbeda-beda ya adik-adik ya. Tapi tunggu dulu adik-adik. Sebelum kakak membahasnya, adik-adik perlu tahu dulu, benih yang dimaksud dalam perumpamaan itu adalah firman Tuhan. Benihnya firman Tuhan. Sedangkan tempat benih itu jatuh adalah hati manusia. Jadi sang penabur menaburkan benih firman Tuhan ke tempat hati manusia. Oke? Nah, di mana aja sih adik-adik benih-benihnya jatuh? Yang pertama, di tepi jalan. Di tepi jalan. Tumbuh nggak ya benih-benihnya adik-adik? Adik-adik, ketika di tepi jalan itu ada orang lewat, lalu diinjak benih-benihnya. Rusak deh benih-benihnya adik-adik. Lalu datang burung-burung memakan benih-benihnya. Benih-benihnya habis adik-adik, tidak tersisa. Nah, adik-adik, seperti itu juga kalau adik-adik sedang ikut bina iman, sedang dengerin sabda Tuhan, entah di gereja atau lagi di rumah ikut bia online, tapi adik-adik malah asik main, pegang handphone, ngobrol, sibuk sendiri. Firman Tuhan itu juga akan habis diambillah oleh si iblis, oleh si jahat. Tidak tersisa dalam hati adik-adik. Hati adik-adik jadi kosong. Firmannya nggak meresap. Adik-adik jadi lemah. Baik nggak seperti itu adik-adik? Enggak ya? Tetot. Terus yang kedua, tempatnya di mana adik-adik? Di bebatuan. Banyak batu-batunya. Kira-kira benihnya tumbuh nggak ya adik-adik kalau di bebatuan? Tumbuh adik-adik. Sangat cepat malah. Tapi matinya juga sangat cepat. Kenapa ya? Karena adik-adik, di bebatuan itu tanahnya tipis. Tumbuhannya, benihnya nggak bisa berakar kuat.
Jadi ketika tanahnya tipis, cepat tumbuhnya. Tapi ketika ada matahari bersinar dengan panas, teriknya sangat panas, tanamannya nggak kuat. Panas gitu. Tanamannya akhirnya layu, panas, akhirnya mati. Gitu adik-adik. Cepat tumbuhnya, tapi cepat juga matinya. Nah, begitu juga adik-adik. Kalau ketika adik-adik dengerin sabda Tuhan nih, dengan semangat, dengan gembira. Oh iya, sabda Tuhan gitu. Harus patuh papa mama. Dengar-dengar kata papa mama. Siap, gitu. Tapi ketika sampai di rumah, papa mamanya ngajak adik-adik, ayo makan sekarang ya, main gamesnya udahan. Nanti lagi dilanjut, kata mamanya gitu. Tapi adik-adik lupa sabda Tuhan tadi. Nggak mau main games lagi, mau main games dulu, gitu. Lah, sabda Tuhannya dilupain, nggak dilaksanakan dengan baik. Jadi sabda Tuhannya hanya didengar saja, tapi tidak dilakukan. Baik nggak seperti itu adik-adik? Tetot. Jadi firmannya, benih tadi tidak berbuah. Tumbuh sebentar, tapi mati lagi. Firmannya hilang lagi dari hati adik-adik. Tetot, gitu adik-adik. Lalu yang ketiga, apa ya adik-adik? Semak berduri. Jadi benih-benihnya jatuh di semak berduri. Tumbuh nggak adik-adik? Semak duri tumbuh sih adik-adik. Dia tumbuh. Seperti semak duri itu juga tumbuh. Mereka tumbuh bersama adik-adik. Tapi ternyata semak durinya lebih besar dari benih-benihnya. Jadi benihnya kesempitan, kesakitan ditusuk sama duri-durinya. Aduh sakit, duri-durinya tajam. Akhirnya benih yang tumbuh tadi adik-adik gak kuat lagi. Dia lemah. Akhirnya dia mati adik-adik. Ya, benihnya mati lagi adik-adik. Gak sempat berbuah, hanya tumbuh. Lalu ditusuk duri-duri, gak kuat dan akhirnya mati. Begitu juga adik-adik. Kalau adik-adik sudah dengar firman Tuhan nih, tapi masih ada rasa khawatir. Contohnya, ketika ada makanan nih adik-adik. Adik-adik takut kehabisan. Gak mau, aku harus makan semuanya sekarang. Nanti diambil sama kakak, diambil sama cici, diambil sama koko. Aku gak kebagian. Padahal makanannya masih banyak, tapi adik-adik takut kehabisan. Nah, jadi firman Tuhan tidak kuat dalam hati adik-adik. Jadi adik-adik khawatir, lupakan firman Tuhan. Jadinya takut kehabisan. Adik-adik jadi serakah. Baik nggak ya seperti itu adik-adik? Tetot. Nah, kita lanjut lagi. Yang keempat, jatuh di tanah yang baik, yang subur. Kira-kira benihnya tumbuh nggak? Pasti tumbuh adik-adik. Jadi benih-benihnya jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang lembab, tanahnya yang bagus untuk tanaman. Benihnya tumbuh dengan kuat, berakar kuat. Aku senang di sini, aku bisa tumbuh dengan kuat, kata tanamannya. Tanamannya sangat senang di tanah itu karena tanahnya sangat baik, sangat subur untuk tumbuhannya. Akhirnya tumbuhannya itu tumbuh dengan subur, berakar kuat, tumbuh tinggi, lalu berbunga, lalu berbuah adik-adik. Dan buahnya berlipat-lipat, banyak sekali. Benih yang tumbuh di tanah subur itu bertumbuh tinggi, besar, dan berbuah banyak. Pasti adik-adik mau seperti benih yang di tanah subur tadi kan ya? Pasti dong, harus dong. Caranya gimana? Kalau adik-adik mau mendengarkan sabda Tuhan dengan baik, dengan semangat, lalu menyambut sabda Tuhan dengan melakukan sabda Tuhan. Tidak hanya mendengar, tapi juga melakukan sabda Tuhan. Misalnya, harus patuh sama mama papa. Lalu, ketika ada makanan, mau berbagi, tidak takut kehabisan. Nah, bagaimana biar bertumbuh dengan kuat, berakar dengan kuat seperti benih tadi? Adik-adik harus mau baca-baca kitab suci. Rajin membaca kitab suci. Supaya sabda Tuhannya tetap tinggal dalam hati adik-adik. Tetap berakar kuat.
Nah, setelah berakar kuat, adik-adik akan mampu bertumbuh dengan baik. Bertumbuh lalu berbuah. Bagaimana maksudnya berbuah? Contohnya itu adik-adik. Ketika adik-adik setelah bertumbuh membaca kitab suci, rajin berdoa, adik-adik juga melakukannya, yaitu seperti berbagi tadi. Artinya berbuah berarti orang lain juga merasakan kebaikannya yang adik-adik rasakan. Salah satunya tadi berbagi. Adik-adik merasakan makanan itu baik, lalu adik-adik membagikannya kepada orang lain. Itu namanya berbuah juga adik-adik. Karena orang lain juga merasakan kebaikan yang adik-adik rasakan. Lalu misalnya, adik-adik memberikan senyuman. Itu salah satu bentuk berbuah adik-adik. Berbuah kasih. Adik-adik memberikan senyuman pada teman-teman, pada sesama. Karena ketika adik senyum, pasti orang yang adik senyum ini juga akan tersenyum. Jadi orang yang tersenyum akan bertambah. Tidak hanya adik saja, tapi orang yang disenyumin juga tersenyum. Jadi bertambah ada 2. Kalau adik senyum lagi sama ini, berarti bertambah 3. Jadi berbuah, bertambah-tambah banyak. Seperti itu adik-adik. Jadi ketika adik berbuat kebaikan juga, orang lain juga akan berusaha berbuat baik. Mencontoh yang adik-adik lakukan. Jadi adik-adik berbuat baik, orang lain juga berbuat baik. Maka semakin banyak yang berbuat baik, maka akan berbuah banyak. Seperti benih tadi. Nah, adik-adik pasti mau jadi yang keempat kan? Di benih yang tumbuh di tanah yang subur. Oke? Kakak ulang lagi. Supaya bisa menjadi benih yang tumbuh di tempat subur tadi, supaya bisa tumbuh, berakar kuat, dan berbuah banyak. Caranya, yang pertama, mau mendengarkan sabda Tuhan dengan baik, dengan semangat. Lalu menyambut sabda Tuhan dengan melakukannya. Tidak hanya mendengar, tapi juga melakukan. Yang ketiga, mau terus bertumbuh dengan cara berdoa, membaca Alkitab, selalu mau dengar-dengar kata Tuhan. Dan yang keempat, berbuah, yaitu melakukan kebaikan kepada sesama. Berbagi, menyapa, memberikan senyuman, menolong, membantu. Kalau di rumah adik-adik bisa membantu mama papa atau cici atau koko yang sedang kesulitan. Jadi, yuk kita jadi benih yang tumbuh di tanah yang subur. Yang nomor 4, benih yang tumbuh di tanah yang subur. Oke? Oke adik-adik? Siap ya? Sekian dari Kak Winda. Sampai bertemu lagi adik-adik. Tetap semangat dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ellen. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas. Membuat apa ya? Nah, pagi ini kita buatnya buku saku. Buku saku isinya apa sih Kak? Nah, tadi Kak Winda kan sudah bercerita ya, menyampaikan kalau adik-adik harus menjadi benih yang baik, yang bertumbuh dengan akar yang kuat dan berbuah yang banyak. Kita mulai yuk bikin aktivitasnya. Bahan-bahan yang harus disiapkan: 2 lembar kertas HVS, pita. Adik-adik, pitanya digunting ya sepanjang 30 cm. Lalu, siapkan juga spidol, pembolong kertas, pensil warna, gunting, dan juga pensil. Kita ambil kertas yang pertama, lalu kita lipat jadi 2 ya adik-adik, seperti ini. Nah, setelah dilipat seperti ini, kita bagi 2 lagi. Dilipat kembali. Lalu, kita ambil kertas yang kedua, lakukan hal yang sama ya. Jadi ada 2. Nah, setelah 2 kertas ini dilipat, kita jadikan 1 ya. Caranya, kita buka dulu ini 1. Kita buka ini 1. Lalu kita jadikan 1. Seperti ini ya adik-adik. Nah, seperti ini. Kertas yang sudah dijadikan 1 ini, kita lubangi ya di sisi sebelah sini. Seperti ini adik-adik. Nah,
buat lubang deh. Setelah ini kita pasang pitanya ya. Tada! Pitanya yang tadi sudah dipotong 30 cm itu kita masukkan ke lubang sebelah sini satu, lalu ke lubang sebelah sini satu, lalu kita ikat. Nah, seperti ini kita bentuk pita ya. Nah, seperti ini adik-adik. Bisa ya? Nah, bukunya sudah jadi, tinggal kita isi ya adik-adik. Kita buat judul dulu ya. Pertama-tama di sini kakak akan menggunakan spidol. Bebas ya adik-adik ya. Spidolnya mau warna apa? Bebas. Kakak akan memberi judul buku ini Benih yang apa adik-adik? Iya, betul. Benih yang baik. Seperti tadi sudah diceritakan ya oleh Kak Winda. Nah, kalau mau dihias pinggirnya seperti ini, boleh. Setelah selesai membuat judul, kita lanjutkan ya adik-adik ya ke halaman yang pertama. Kita buka. Kita di halaman pertama akan menggambar tanah. Kalau tanah warnanya apa ya adik-adik ya? Coklat ya atau hitam. Kita mulai ya. Kita ambil pensilnya, lalu kita gambar tanahnya. Seperti ini. Tanahnya sudah selesai ya, kita gambar. Nah, kemudian kita akan ambil spidol warna hitam. Kita akan gambar benihnya. Benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Halaman pertama sudah selesai kita gambar. Jadi kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya adik-adik. Di halaman berikutnya kita akan menggambar benih yang tadi ditaburkan di tanah yang subur akan tumbuh. Pastinya dimulai dengan akarnya dahulu ya. Nah, ini kakak buatnya kecil aja tanahnya. Nah, ini kan tadi ada benih-benih yang ditabur ya. Benih ini akan mulai tumbuh akarnya adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya adik-adik. Kita akan menggambar benih yang sudah tumbuh akarnya tadi. Sudah tumbuh menjadi pohon yang kuat. Kita warna lagi ya. Nah, sudah hampir selesai. Tadi kan sudah berbentuk akar ya adik-adik ya. Nah, akar yang tadi sudah tumbuh akan tumbuh menjadi pohon. Pohonnya kita warnai hijau ya. Jadi benih yang tadi ditaburkan, yang ditanam di tanah yang subur, tumbuh akarnya dahulu, lalu kemudian tumbuh membesar menjadi pohon dan akan berbuah yang lebat. Nah, tiba akhirnya di bagian akhir dari buku ini, adik-adik tuliskan ya. Tadi bacaannya dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan kan firman dan juga beraktivitas dengan Kak Ellen hari ini ya. Dan adik, Sebuah kesimpulan kita mau mengikuti lagu ini biar kita lebih tahu, menabur di tempat yang subur itu memang indah. Kalau kita menabur di tempat yang subur berarti kita menanam kebaikan, menanam kasih sayang. Betul, agar dapat bertumbuh dan berbuah yang lebat. Buahnya apa sih Kak? Buah-buah iman tuh kebaikan kepada orang tua, teman dan sahabat, kasih sayang kepada orang tua, teman dan sahabat dan orang-orang lain. Betul, intinya Kak, kita melakukan firman Tuhan. Oke, kita mau simpulkan lagu ini, perumpamaan ini dengan sebuah lagu. Seorang penabur menabur benih, ada yang jatuh di pinggir jalan. Benih itu tak sempat tumbuh karena burung melahap. Seorang penabur menabur benih, ada
adik-adik, kita tutup dengan doa. Kita ingin menanam kebaikan agar kita dapat bertumbuh dan berbuah yang manis. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau kami hari ini boleh mengikuti via online dengan baik. Biarlah Tuhan kami, anak-anak-Mu, boleh menanam di tempat yang subur. Agar kami mau mendengarkan firman-Mu dan juga dapat melaksanakannya dengan baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, semua ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa selalu mengikuti